Itu di Galatia 3 ayat 13 itu bukan itu maksudnya. Supaya kita tidak mati terkutuk. Yesus terkutuk mati di atas kayu salib. Coba teman-teman perhatikan video ini, mereka ini lagi ngapain ya? Sepertinya mereka ini lagi mencium sesuatu. Dicium, dilap, dikasih duit. Dicium, dilap, dikasih duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukungnya, asyikan untuk konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim mengatakan terkutuknya Yesus digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hampir saja si Udin ini keceplosan, Yesus terkutuk hampir saja. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim juga mengatakan kalau mereka ini sujud sama orang Israel. Padahal Tuhan mereka diludahi oleh orang Israel. Orang Israel mengatakan agama yang paling menjijikkan adalah agama Kristen. Fungsi dari channel Aji Habibi ini meluruskan fitnahan para murtadin. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan seperti apa ucapan Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini. Saudara-saudara, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat 29. Maksud dari Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini, di mana mereka ini harus tunduk kepada orang Israel, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Israel, sujud kepada orang Israel, karena Yesus mengatakan orang Israel ini orang yang diberkati, tanah Israel ini tanah yang diberkati. Maka dari itu mereka harus mendengarkan apa kata orang Israel. Tapi kenapa Tuhan mereka itu disalibkan oleh orang Israel? Kenapa kalau mereka ini setiap melihat tanda salib mereka itu meludahi? Mereka mengatakan Bunda Maria tukang zina, Yesus anak haram, dan Yesus ini tukang bohong. Agama yang paling menjijikkan menurut orang Israel adalah agama Kristen. Sekarang pertanyaannya, yang benci kepada agama Kristen, Islam apa Israel? Siapa yang benci kepada agama Kristen? Islam tidak pernah benci kepada agama Kristen, apalagi kepada Yesus. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus. Karena Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Seperti yang Yesus katakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Makanya kita itu harus beriman kepada Yesus, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekarang masuk akal nggak dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini? Dengan tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk memikul dosa manusia. Jadi kejahatan apapun yang dilakukan oleh mereka, dosanya sudah ditebus, dosanya sudah dipikul oleh Yesus. Contoh seperti Saifuddin Ibrahim yang selalu mencaci maki orang, yang selalu mencaci maki kepercayaan orang, itu dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Ini kan nggak mungkin kita yang berbuat tapi kita korbankan orang lain. Jadi ketika Yesus disalibkan, apakah Yesus pernah mengatakan dengan tersalibnya aku untuk menebus dosa manusia, untuk memikul dosa manusia? Pertanyaannya, ketika disalibkan, apakah Yesus ikhlas disalibkan? Jadi di sini kan agak aneh ini. Terus kenapa mereka ini mengatakan kalau Yesus ini penebus dosa manusia? Ini kan ulah dari Paulus. Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Begitu tergantungnya Yesus di kayu salib, hukum Taurat pun dihilangkan oleh Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi saudara-saudara, Kristus menebus kita dari kutuk itu, maka terkutuk orang yang mati di atas kayu salib. Dengar baik-baik dulu Komeng. Itu di Galatia 3 ayat 13 itu bukan itu maksudnya. Supaya kita tidak mati terkutuk. Yesus terkutuk mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena ada firman sebelumnya, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Hampir saja Udin Bunga ini keceplosan ya, terkutuk Yesus, hampir saja keceplosan dia ini.
Jadi si Udin ini mengatakan terkutuknya Yesus di kayu salib untuk membebas kutukan manusia, untuk memikul dosa manusia, untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan kita, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Dan kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dengan tergantungnya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk memikul dosa manusia. Yesus kan tidak pernah mengatakan. Mereka ini lebih mendengarkan apa kata Paulus, bukan kata Yesus. Mereka ini tidak pernah mencintai Yesus, mereka ini hanya mencintai Paulus. Sekarang pertanyaannya, yang cinta terhadap Yesus, umat Kristen apa umat Islam? Mana yang lebih mencintai Yesus? Umat Kristen apa umat Islam? Kalau Israel sudah tidak usah dibahas lagi. Karena orang Israel mengatakan Yesus ini anak haram. Bunda Maria itu tukang zina. Tapi di dalam Islam, Yesus ini sangat dihormati. Bunda Maria ini wanita yang dimuliakan di dalam Islam. Nah, tapi mereka mengatakan tergantungnya Yesus untuk menebus dosa manusia. Kepada siapa Yesus ini menebus dosa manusia? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Mereka nggak bisa jawab. Nah, makanya di sini Saifuddin Ibrahim cobalah berhenti, jangan lagi mencaci maki agama Islam. Kita tidak pernah mencaci Yesus kok. Kita tidak pernah menghina Yesus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus ataupun salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulangin, tertulis di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Yesus sendiri yang mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.